pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Strategi politik Jokowi dan politik praktis Kaesang Pangarep. Sebelum kita mulai pembahasan ini, pertama-tama kita harus memberikan apresiasi dan selamat kepada Presiden Jokowi yang sudah berhasil membangun semangat politik dinasti di Indonesia. Rasanya nggak sia-sia Jokowi menjabat presiden selama 2 periode, karena dia telah membuktikan dengan kekuatan dan pengaruhnya, dia berhasil menjadikan anak dan mantunya untuk duduk di kursi kekuasaan. Walaupun awalnya Gibran tuh sempat malu-malu kucing, tapi akhirnya jadi juga itu barang. Dan ada satu lagi berita yang nggak kalah heboh, di mana PSI secara resmi telah menunjuk Kaesang menjadi Ketua Umum PSI. Terima kasih Pak Jokowi, Anda telah membuat sistem oligarki semakin terang dan nyata. Dan fenomena ini yang dinamakan kekuasaan dibayar tunai. Sebelum gue mulai, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari gue. Jadi pada tanggal 26 September, akhirnya Partai Solidaritas Indonesia secara resmi telah menunjuk Kaesang menjadi Ketua Umum PSI. Dan sebenarnya fenomena ini dibilang agak kocak ya, karena yang publik tahu, Kaesang itu kan minim dari sisi ilmu dan pengalaman di bidang politik. Apalagi status keanggotaannya di PSI itu masih sumur jagung. Orang yang nggak pernah sekolah aja tahu kalau Kaesang itu belum pantas jadi ketua umum parpol. Jadi wajar kalau publik bertanya-tanya tentang keputusan PSI. Di mana PSI ini kan selalu mengklaim kalau partainya adalah partai milenial, partainya anak muda. Tapi keputusan PSI kali ini itu jauh dari pemikiran anak milenial, tapi lebih ke arah pemikiran anak-anak ya. Atau mungkin pemikiran cukong. Nah, yang paling mungkin ini adalah dari pemikiran penguasa. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang yang pernah aktif di organisasi dan pernah menjadi organisatoris pasti tahu dan paham. Untuk menjadi seorang ketua, perlu memiliki integritas, kemampuan, dan jam terbang untuk mengelola roda organisasi. Jadi penunjukan itu bukan karena dia anaknya siapa atau dia punya uang berapa. Jadi keputusan PSI yang menunjuk Kaesang untuk duduk di kursi ketua umum sebenarnya sudah merusak tatanan standar organisasi. Dan ini akan berdampak buruk tidak hanya untuk PSI namun juga sistem kepartaian di Indonesia. Bisa kita bayangkan, yang katanya partai anak muda, partainya anak milenial, tapi sudah memiliki mental penjilat. Bahkan partainya sampai memohon agar dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkaran kekuasaan. Serta dengan muka tebal, PSI menjadikan Presiden Jokowi sebagai poros berlindung dan berkembang, yang seharusnya partainya anak muda itu menjadi pelopor perubahan dengan menjadi kontra pemerintah, sehingga bisa menghadirkan pemikiran yang bersifat revolusioner untuk perbaikan bangsa dan negara ke depan. Namun sebaliknya, PSI justru memberikan cerminan yang buruk, dan tanpa mereka sadari, keputusan tersebut akan melahirkan dan membangun bibit penghancur bagi demokrasi di masa depan. Tapi keputusan Jokowi yang memberikan restu kepada Kaesang untuk masuk ke dalam PSI itu membuat publik bertanya-tanya. Bukannya Jokowi itu PDIP sejati? Kalau dia PDIP sejati, kenapa dia membiarkan anaknya masuk ke partai lain? Dan sampai rela anaknya terkontaminasi masuk ke dalam alunan dan syair Si Giring Ganesa. Kalau kita kilas balik perjalanan politik Jokowi selama ini, itu nggak akan pernah lepas dari peran PDIP. Selain dia seorang kader, dia juga pernah diusung oleh PDIP untuk menjadi wali kota Solo. Sampai akhirnya dia sukses menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat, karir politik Gibran dan Bobi, mereka juga berangkat dari kendaraan politik yang sama, yaitu PDIP. Atas dasar dan alasan itulah, sehingga banyak muncul pertanyaan yang ada di benak publik. Apakah ini bagian dari strategi politik Jokowi yang ingin membangun dinasti politik melalui PSI karena dia tahu tidak akan mungkin bisa membangun dinasti politik di PDIP selama generasi Soekarno masih hidup? Atau mungkin posisi Kaesang yang menjadi ketua umum merupakan strategi Jokowi untuk meredam gerakan politik di kalangan milenial yang kontra dengan kebijakannya selama ini,
yang mungkin saja akan menjadi bumerang untuk Jokowi setelah resmi demisioner dari puncak kekuasaan. Dulu banyak yang bilang kalau Presiden Jokowi itu presiden yang pelangap-longo. Dan sekarang gue ngerasa opini mereka itu semua salah besar. Dalam diam, Jokowi itu berhasil membentuk politik dinasti dengan menempatkan anak dan mantunya di dalam kursi kekuasaan. Walaupun dulu awalnya Gibran pernah ngeluarin statement kalau dia tidak akan pernah masuk ke dalam dunia politik dan hanya fokus untuk bisnis, namun ternyata Gibran harus menjilat ludahnya sendiri. Komitmen saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Dan akhirnya terjun juga ke dunia politik. Ya mungkin dia bosan kali ya jual martabak. Ya kita anggap aja statement dari Gibran merupakan kalimat standar dari kemunafikan manusia. Dan sekarang gue pengen kilas balik proses awal Gibran waktu mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Jadi pada tahun 2019 itu sempat terjadi ketegangan di dalam tubuh PDIP antara Gibran dengan wakil wali kota Solo yang bernama Ahmad Purnomo. Karena pada waktu itu Ahmad Purnomo digadang-gadang akan mendapat penugasan dari PDIP untuk maju sebagai calon wali kota Solo. Namun hasrat politiknya harus pupus setelah bocil yang bernama Gibran mengutarakan keinginannya kepada Megawati untuk maju menjadi wali kota Solo. Dan entah karena terpaksa atau enggak, tapi yang pasti PDIP menyetujui Gibran untuk maju sebagai calon wali kota Solo. FYI, walaupun Gibran anaknya Presiden Jokowi, tapi waktu itu Gibran itu merupakan kader baru di PDIP. Jadi keputusan PDIP yang memberikan karpet merah kepada Gibran juga sangat bermuatan politis. Yang mana Megawati sebenarnya itu secara sadar dia tahu telah mengambil keputusan yang penuh dengan resiko, bahkan berpotensi menodai AD/ART partainya sendiri. Dan setelah melewati dinamika politik yang sangat mudah, akhirnya Gibran pun terpilih menjadi wali kota Solo. Dan akhirnya Gibran pun beralih profesi dari seorang pebisnis martabak menjadi seorang politikus. Dalam hati Pak Jokowi, akhirnya masuk juga generasi penerus gua di lingkaran kekuasaan. Ternyata misi Jokowi untuk melebarkan sayap oligarki nggak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2020, Bobi Nasution yang notabene adalah mantunya sendiri, itu didukung untuk maju sebagai calon wali kota Medan. Dan skema yang dipakai Bobi pun nggak jauh sama Gibran. Karena Bobi belum genap 1 tahun menjadi kader PDIP, alias baru kader sumur jagung, langsung mendapatkan restu dan karpet merah dari Ketua Umum PDI untuk maju sebagai calon wali kota Medan. Dan lagi-lagi, PDIP harus menggali lubang kuburannya sendiri. Kalau kita ingat, waktu proses kampanye pemenangan Bobi, para elit partai dan Ketua Umum partai koalisi itu sampai turun gunung. Dan dengan kekuatan penuh, mereka hadir menjadi juru kampanye dan tim sukses untuk pemenangan Bobi. Yang mana hal ini dilakukan agar tidak melukai hati Presiden Jokowi jika nantinya Bobi harus menelan kekalahan di pemilihan wali kota Medan. Dan setelah melewati dinamika politik yang sangat mudah, akhirnya Bobi terpilih menjadi wali kota Medan. Dalam hati Jokowi akhirnya masuk lagi satu lagi generasi gua yang... Setelah sayap oligarki Presiden Jokowi mulai terbentang, PDIP mulai menangkap sinyal ini sebagai bentuk keinginan Presiden yang ingin membentuk terah baru di dalam tubuh PDIP. Dan akhirnya, pada bulan Juni tahun 2023, mulailah santer kalau hubungan antara Megawati dengan Presiden mulai memburuk. Bahkan, berita ini sampai ditulis oleh media Singapura. Dan mungkin lama-kelamaan, Jokowi pun sadar bahwa dia tidak mungkin membentuk terah baru di dalam tubuh PDIP. Karena di dalam PDIP itu memiliki sistem kepartaian yang kental dengan genetika dan sejarah. Atas dasar dan alasan itulah, akhirnya Jokowi memberikan restu kepada Kaesang untuk maju menjadi Ketua Umum PSI. Dan menurut gua, manuver Jokowi merupakan langkah yang brilian, yang mana Kaesang diberikan tempat untuk membangun karir politik dengan menggunakan Jokowi's Effect sebagai bentuk objek nilai tawar kepada masyarakat dan partai politik lainnya. Ya, yang sebenarnya sih kalau kita lihat, PSI saat ini adalah partai yang sudah tercemar sebelum waktunya. Walaupun saat ini kekuatan PSI nggak bisa kita lihat sebelah mata, karena PSI telah memiliki perwakilan di pemerintahan dengan duduknya Sekjen PSI sebagai Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Apalagi PSI juga saat ini telah memiliki Dewan Perwakilannya di DKI Jakarta. Jadi dengan melihat peluang ini, wajar saja kalau Jokowi melihat adanya potensi yang besar dari keberadaan PSI. Yang nantinya mungkin saja PSI akan dijadikan alat bargaining
untuk menyelamatkan diri Jokowi dari berbagai kemungkinan terburuk yang mungkin akan menimpa dirinya sendiri setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan pergerakan politik yang dinamis, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun yang pasti, saat ini sudah terjadi kerusakan di dalam sistem perpolitikan di Indonesia dengan pertunjukan para oligarki dan politik praktis yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Semoga dengan harapan yang sangat tipis ini, Indonesia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga kekacauan intelektual tidak lagi menghantui dan menghambat generasi berikutnya. Sekian pembahasan dari gua. Untuk kalian yang mau ngasih kritik, ide dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Aryan Carter, pamit undur diri and see you on my next video.